Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septiananggoro, mahasiswa agribisnis angkatan 18, NIM 180321000116. Di sini saya ingin membuat video tentang ujian akhir semester di mata kuliah STKB, Strategi dan Kebijakan Bisnis. Di sini dengan soal UAS yang satu terdapat 6 tahap dalam konsep strategi kebijakan bisnis. Sebutkan dan jelaskan tahapan dari strategi bisnis dari perumusan hingga evaluasi. Untuk satu, menetapkan arah dan misi organisasi. Visi dan misi dan tujuan suatu organisasi akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan kurang jelas serta mudah diombang-ambing oleh situasi eksternal. Untuk nomor 2, poin kedua, memahami lingkungan. Tujuan analisis di lingkungan ini sendiri dimaksudkan agar dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isi kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berada dalam perusahaan, sedangkan lingkungan eksternal berada di luar perusahaan. Poin ketiga adalah memformulasikan strategi. Perusahaan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang dikenal juga dengan analisis SWOT. Selanjutnya merumuskan strategi atau sasaran yang menjelaskan tujuan-tujuan spesifik dalam jumlah dan waktu. Dengan demikian, sasaran dapat memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sasaran perusahaan dapat berupa profit, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan, teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan antar karyawan. Di poin keempat ada strategi fungsional dan bisnis pada perusahaan. Di poin keempat ini strategi adaptif dan strategi generik yang dilakukan oleh perusahaan dalam strategi bersaing. Nomor 5, di poin 5 ada mengimplementasikan strategi. Di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diinformulasikan dapat dilaksanakan. Ada mengevaluasi dan mengawasi strategi. Evaluasi dan pengawasan merupakan tahap terakhir dalam proses strategi. Pada dasarnya, evaluasi mencakup 3 hal, yaitu mereview faktor internal dan eksternal. Kedua, mengukur kinerja yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut di jawaban nomor 2. Di sini saya memakai perusahaan nasional yaitu PT Tirta Bahagia. Perusahaan air minum dalam kemasan ini berdiri pada tahun 1988 dengan nama PT Tirta Bahagia yang berada di Surabaya. Pabrik yang pertamanya berlokasi di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Merek yang diproduksi dan dipasarkan adalah Klub dan sudah lebih dari 24 tahun telah memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Jawa Timur akan air minum yang sehat, kepercayaan, dan bermutu. Dalam perkembangannya, hingga saat ini Grup Tirta Bahagia sudah mempunyai 17 pabrik AMDK di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan produk air mineral Klub pada masyarakat luas. Pabrik berlokasi di Jawa, seperti Pandaan, Bogor, Klaten, Semarang, Tegal, dan Cianjur, Sumeneb, dan Nganjuk. Di Sumatera juga ada di Palembang dan Medan. Di Kalimantan ada Banjarmasin, Balikpapan, dan Pontianak. Dan di Sulawesi, Goa, Takalar, dan Manado. Semua pabrik mempergunakan fasilitas pengolahan air minum modern yang efisien dan mengacu kepada standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Proses pengolahan air dan produksinya menggunakan teknologi mutakhir, namun tetap memperhatikan karakteristik air minum alami yang sehat dan bersih serta mengacu kepada standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Strategi adaptif dan strategi generik yang dilakukan oleh perusahaan PT Tirta Bahagia dalam strategi bersaing dikategorikan perusahaan nasional karena
pangsa pasar dari PT Tirta Bahagia sendiri masih berada pada wilayah Indonesia. Meskipun mereka berusaha untuk meningkatkan standar kualitas yang diakui secara nasional maupun tingkat operasional dari PT Tirta Bahagia juga masih berada di kancah nasional. Di perusahaan kedua saya ada PT Sido Muncul yang notabene perusahaan internasional. PT Sido Muncul didirikan dari sebuah industri rumah yang dikelola dikelola oleh Ibu Rahmat Sulisto di Yogyakarta pada tahun 1940. Dia hanya memiliki 3 karyawan. Pada waktu itu kondisi masih mendorongnya untuk menghasilkan ramuan dalam bentuk jamu atau serbuk. Ketika ia pindah ke Semarang pada tahun 1951, ia mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul, yang berarti mimpi menjadi kenyataan di Jalan Melaten Tenggulun dengan produk pertama dan terbaik adalah minuman herbal melawan dingin. Ramuan itu mulai dikenal baik dan permintaan meningkat. Setelah itu pabrik itu tidak mampu untuk menghasilkan yang lebih besar, disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar. Pada tahun 1984, ia pindah ke lingkungan industri rumah di Jalan Kaligawe. Untuk menanggapi permintaan pasar meningkat, pabrik dilengkapi dengan mesin modern, jumlah karyawan juga ditambah. PT Sido Muncul dimaksudkan untuk mengembangkan industri herbal yang baik. Niat ini pabrik konsentrat dan menjadi lebih inovatif. Dengan bahan yang tepat, jenis, jumlah, dan kualitas, itu akan menghasilkan ramuan yang baik. Untuk mewujudkan niat ini, semua rencana merilis produk baru selalu didahului oleh studi literatur dan penelitian intensif mengenai keamanan. Untuk menjamin kualitas, semua tahapan produksi melalui mulai dari bahan baku yang diproses sampai ke menjual ke pasar berada di bawah pengawasan kualitas yang ketat. Semua karyawan dimaksudkan untuk mengamalkan setiap saat sehingga akan membuat hasil yang lebih baik. PT Sido Muncul merupakan leader perusahaan obat herbal di Indonesia sejak 1991 dengan brand yang sudah terkenal yaitu Tolak Angin, Kuku Bima, Kunyit Asam, dan Fat Rapper atau pelangsing, dan Neohemora. PT Sido Muncul sendiri menggunakan strategi adaptif dan strategi generik yang dilakukan oleh perusahaan dalam strategi bersaing. Dan PT Sido Muncul dikategorikan dalam perusahaan internasional karena PT Sido Muncul sudah mengekspor produknya ke luar negeri ke berbagai negara. Kita dapat menemukan produk dari PT Sido Muncul di Asia, luar Asia, bahkan di Eropa sekalipun. Namun pabriknya masih berada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, hanya itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.